Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, Bu. Ini sudah siang, sudah capek ya? Oh, luar biasa, Bu. Capek, Bu. Itu wajahnya udah lesu banget. Ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, karena terlihat sudah wajah-wajah capek, coba tangannya diangkat dulu tangannya. Oke. Tangannya diangkat, coba tangannya diremas-remaskan. Udah. Sekarang ke depan. Ya, ke depan. Ke samping. Ya. Yang sebelah kiri turun, yang sebelah kanan masih nakal, Bu. Kalian. Minta tolong kalau disemangati teman yang ada di sebelah kalian. Ya, Bu. Ya, semangat, Imron. Semangat, Kak. Oke. Imron masih ngantuk, Bu. Imron. Masih ngantuk. Siapa yang masih ngantuk? Bu. Imron. Oke, Imron masih ngantuk ya? Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan, mendapat yang bermanfaat, dan terutama mendapatkan ridho dari Allah. Coba ketua kelasnya, yuk. Pak Hadi, pimpin berdoa. Siap, Bu. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, Bu. Dilanjutkan dengan membaca, menghafalkan satu suratan pendek yang ada di juz amma, supaya nanti kita setelah lulus dari Komputama ini minimal hafal suratan pendek biar bisa digunakan untuk sholat sehari-hari, gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang menghindari akhlak mazmumah, yaitu perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Tapi sebelumnya, Bu Guru absen dulu ini. Hari ini berangkat semua? Angkat, Bu. Hari ini sehat semua ya? Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum ke pembelajaran, saya mau tanya dulu nih sama Bu Dewi. Coba Bu Dewi, kita kemarin sudah belajar tentang cabang-cabang iman ya? Ya, Bu. Nah, coba sebutkan cabang-cabang iman apa saja. Lupa, Ya, Bu. Ya, cabang-cabang iman itu meliputi memenuhi janji, bersyukur nikmat, memelihara lisan, dan mencintai orang lain. Itu bagian dari cabang-cabang iman. Kemudian coba yang selanjutnya. Osi ada Osi, Mbak Osi. Ada Bu Guru. Oke, coba Bu Guru tanya, seberapa pentingkah manusia perlu mempelajari iman? Sangat penting Bu Guru. Ya, bagus. Karena kita harus percaya sama Tuhan. Ya, bagus. Jadi kita itu ketika melakukan amal ibadah harus memiliki dasar Iman. Nah, pada bab kali ini kita akan belajar tentang akhlak mazmumah, yaitu tentang perkelahian antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Apa sih tujuannya kita belajar akhlak mazmumah? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa agama itu melarang perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang kedua, dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Dan yang ketiga, membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Nanti kemudian ini menjadi tugas setelah pembelajaran ya, membuat konten tersebut diposting di media sosial. Boleh diposting di Facebook, boleh diposting di TikTok, atau boleh diposting di IG, ya. Yang terakhir, membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Nah, lanjut ya. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Ya, Fahri ada Fahri? Nggak ada. Tidur ya, pasti ya. Oh, Imran ada Imran?
Ya, coba Mas Indro. Gambarnya dilihat lebih dahulu. Ya, setelah melihat gambar, ya, coba jawab nomor 1 pertanyaannya. Pantaskah seorang pelajar berperilaku seperti gambar samping? Tidak. Ya, ya bagus. Nomor 2, coba. Ya, siapa lagi ya? Yang mau menjawab siapa lagi nanti? Saya, Bu. Ya, boleh. Pertanyaannya, siapa saja yang dirugikan dalam gambar di samping ini? Semuanya, Bu, dirugikan. Ya, contohnya coba. Andi. Ya, contohnya yang dirugikan. Ya, Korban. Bu, yang jadi korban. Ya, Sama yang jadi korban. Punya. Orang tuanya, Iya. sekolahnya juga dirugikan. Jadi ada banyak pihak yang terugikan akibat perkelahian antar pelajar. Terus yang selanjutnya, Mai ada Mai? Coba Mbak Mai ada? Ya, ada? Oh, tidak ada. Oh, ada. Ya, coba Mai jawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara kita menghindarkan diri dari perkelahian antar pelajar? Nahan emosi, Bu. Ya, bagus. Jadi untuk SMK, anak SMK itu di mana emosinya itu masih labil. Tidak boleh tersinggung sedikit saja. Makanya tadi di awal Bu Guru menyampaikan ketika kita belajar ini kita lebih dahulu mempelajari menjaga lisan, menepati janji, menutup aib orang lain. Karena dari hal tersebut dapat memicu terjadinya perkelahian antar pelajar. Ya. Ada lagi yang mau menjawab untuk pertanyaan nomor 4? Bagaimana sikap kita jika teman yang terlibat seperti pada gambar ini? Ya. Ada teman kita yang terlibat perkelahian antar pelajar. Bu. Ya, boleh. Nasihati. Nasihat dulu ya. Mengajak aparat, ya. Bu. Ya, boleh. Barangkali nggak berani. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku perkelahian antar pelajar? Jewer, Bu Guru. Oh, dicewer boleh. Tapi kalau sudah sampai dengan tawuran, itu di situ terlihat ada yang membawa tajam, ada yang membawa alat-alat lain yang bisa melukai orang lain, maka hukumannya itu 1 dikeluarkan dari sekolah. Terus Penjara, juga ya di penjara karena ada undang-undangnya, yaitu pada pasal 472 KUHP tentang penyerangan dan perkelahian secara berkelompok. Tindak pidananya yaitu 2 tahun 6 bulan. Jadi nanti setelah belajar ini kita sudah tahu ya, jadi perkelahian itu dilarang. Yang selanjutnya kita coba cari tahu apa sih itu perkelahian antar pelajar. Ya. Ada yang mau membaca perkelahian antar pelajar? Saya Bu Saya Guru. di sini. Ya, boleh. Ya, dibaca. Pengertiannya adalah suatu pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan banyak pelajar dari 2 kelompok yang berbeda atau lebih, Bu ya, Guru. bagus. Jadi perkelahian antar pelajar itu dilakukan oleh 2 kelompok atau lebih. Jadi melibatkan banyak orang ya. Bisa saja antar sekolah atau bisa saja dari 1 sekolah. Yang selanjutnya, nah, ada faktor yang menyebabkan perkelahian antar pelajar. Jadi, faktor yang menyebabkan itu bisa saja dari faktor yang sepele atau hal-hal yang ringan, yang tadi saya sebutkan tadi. Tapi ya, hanya dari tidak menepati janji, terus tidak bisa menjaga lisan, dan kemudian bisa juga karena menyebarkan aib orang lain. Ya, itu bisa menyebabkan perkelahian antar pelajar. Nah, Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok ya. Oke, 1 kelompok, ketuanya siapa kelompok 1? Nanti masing-masing ketua kelompok berpresentasi. Ya.
menyampaikan. Ya, boleh. Kelompok 1 Koyum. Nanti kelompok 1 itu membahas tentang pengertian perkelahian antar pelajar, terus juga bisa usia remaja itu usia yang labil, yang rentan mengalami perkelahian antar pelajar. Terus kelompok 2 siapa? Ayo Bu Guru, Nina. Ya, oke. Nah, nanti Nina presentasi ya kaitannya dengan faktor penyebab yang menjadi perkelahian antar pelajar. Jadi apa sih yang menyebabkan? Tadi kan Bu Guru sudah menyebutkan ya, bisa dari hal sepele tapi juga bisa dari hal yang besar. Kelompok 3 siapa? Ya, Bu Dewi. Kelompok 3 ya. Ya, Pak Bu. Ya, nanti berarti presentasi tentang akibat dari perkelahian antar pelajar. Ya. Kelompok 4 siapa? Yang laki-laki coba, jangan perempuan. Saya, Bu. Ya, Umam. Oke. Kelompok 4 nanti silakan presentasi tentang hukum melakukan perkelahian antar pelajar, baik menurut atau menurut KUHP. Bu Guru kasih waktu 20 menit, silakan buku paketnya dibuka, dibaca, kemudian juga boleh browsing di internet, silakan HP-nya boleh dipakai, tapi tidak boleh membuka selain yang diinstruksikan oleh Bu Guru. Nah, nanti kemudian setelah itu presentasi maju satu persatu. Ketika ada temannya yang sedang presentasi dari kelompok lain, silakan bertanya. Dan ya, kemudian yang masuk itu tidak harus yang menjawab. Anggota kelompoknya juga boleh menjawab. Itu ya? Jelas? Ya. Lanjut. Untuk selanjutnya sudah selesai? Sudah, Ibu. Silakan dari kelompok 1. Koyum, presentasi yuk, Kak. Maju. Oke, siap ya teman-teman. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, silakan. Luar biasa. Ya. Ini bertanya? Bu, bertanya Bu. Ya, silakan bertanya ke Koyum dulu. Iya Bu. Sampun Bu. Itu Ya, bagus sekali, dijawab Bu. dulu, Mbak. Penjelasannya, Bu. Dulu, Mbak Koyum. Oh dijawab. iya, keterangannya. Gimana? Pak Bandi sudah paham? Terima kasih Bu penjelasannya. Mantap. Ya, jadi Ada paham yang ini mau bertanya Bu. lagi, coba yang presentasi silakan maju. Ada yang mau bertanya lagi atau tidak? Cukup? Oh ya, oke. Cukup. Silakan kelompok 2. Maju, bisa ya kelompok ya. Ayo Bu Guru, Nina. Ya, silakan presentasi kelompok 2. Ya, salah satu penyebab perkelahian pelajar itu rebutan cewek, Guru. Ya, bisa saja itu. Ait senengannya kan sewa. Nah, ada yang mau bertanya terkait dengan presentasinya kelompok 2 ini, presentasinya Menambahkan, Bu, menambahkan. Ya, boleh. Biasanya karena mabuk-mabukan, Bu. Ya, makanya tadi Ya. di judulnya itu perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Karena perkelahian itu diikuti dengan minuman keras dan narkoba. Orang ketika melakukan perkelahian itu Suaranya kurang jelas, Bu. Atau minum, gitu ya. Suaranya, Bu. Kelompok 3. Tadi siapa? Saya, Bu. Saya, Dewi. Sudah? Akibat Ya, akibat perkelahian antar pelajar, yaitu salah satu saja ya Bu ya. Ya, boleh. Nah, dapat mengakibatkan kerugian yang besar secara fisik maupun psikologis. Ya, tawuran pelajar barangkali nanti kan biasanya kalau tawuran bawa senjata tajam ya Bu. Ya, Kalau seandainya kena ke salah satu tubuh kita bisa cacat permanen. Betul. Nah, Makanya itu kurang lebihnya Bu. ya. Ya. Terus kelompok Istirahat Bu. ya, Makan untuk siang, kelompok Bu. selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan Minggu depan. datang. Ya. Sebelum
saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kontribusinya yang sudah maju. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, teman-teman, alhamdulillah untuk hari ini sudah Apakah videonya terekam atau tidak? Ya, Ya. bisa dulu.